Kembali lagi pada video pembelajaran soal PAS kelas 9 part 2. Langsung saja kita ke kisi-kisi soal. Kisi-kisinya yaitu tentang hakikat kedaulatan, khususnya sifat kedaulatan. Pertanyaannya, negara memiliki kekuasaan yang tetap ada selama negara tetap berdiri merupakan sifat kedaulatan yang berarti A. Asli, B. Permanen, C. Tunggal, D. Tidak terbatas. Jadi, secara umum sifat kedaulatan itu ada 4. Kemarin sudah saya jelaskan, tentunya kalian masih ingat. Sifat kedaulatan yang pertama asli, yaitu kekuasaan, tidak berasal dari kekuasaan lainnya. Sedangkan sifat permanen berarti kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara masih berdiri. Sedangkan sifat kedaulatan tunggal merupakan kekuasaan merupakan satu-satunya dalam negara. Sedangkan sifat kedaulatan tidak terbatas adalah kekuasaan tidak dibatasi oleh kekuasaan lainnya. Kembali lagi pada soal, yaitu tentang sifat kedaulatan yang bersifat tetap ada selama negara tetap berdiri. Berarti jawaban yang paling tepat adalah B. Permanen. Kisi-kisi selanjutnya yaitu tentang hakikat kedaulatan, khususnya teori kedaulatan. Pertanyaannya, kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada pemerintah yang dipilih oleh rakyat untuk melindungi hak-hak rakyat, merupakan ajaran dari teori kedaulatan. A. Tuhan, B. Hukum, C. Rakyat, D. Negara. Nah, tentunya kalian sudah bisa membedakan antara 5 teori kedaulatan ini. Jadi, cara membedakannya sangat mudah, yaitu jika teori kedaulatan Tuhan, maka kekuasaan berasal dari Tuhan. Jika teori kedaulatan raja, maka kekuasaan tertinggi di tangan raja. Jika teori kedaulatan negara, maka kekuasaan tertinggi terletak pada suatu negara. Jika teori kedaulatan hukum, berarti kekuasaan tertinggi berasal dari hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan teori kedaulatan rakyat, maka kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Jika pertanyaannya kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat, maka jawaban yang paling tepat adalah C. Rakyat. Baik, kisi-kisi selanjutnya tentang bentuk, teori, dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Pertanyaannya, teori kedaulatan yang dianut oleh negara Indonesia adalah teori kedaulatan hukum. Hal ini terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal A. 1 ayat 1, B. 1 ayat 2, C. 1 ayat 3, D. 2 ayat 1. Nah, kemarin saya sudah menjelaskan tentang teori kedaulatan yang dianut oleh negara Indonesia. Tentunya kalian masih ingat yang ditanyakan dalam pertanyaan tadi tentang kedaulatan hukum. Jadi negara Indonesia itu menganut 2 teori kedaulatan, yaitu teori kedaulatan rakyat dan teori kedaulatan hukum. Pada pertanyaan tadi ditanyakan tentang kedaulatan hukum, terdapat pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi jawabannya adalah C. Pasal 1 ayat 3. Baik,
kisi-kisi selanjutnya tentang perbandingan demokrasi Pancasila, liberal, dan sosialis. Pertanyaannya, salah satu perbedaan yang mencolok antara penerapan demokrasi Pancasila, liberal, dan sosialis yaitu dalam pengambilan keputusan. Penerapan demokrasi sosialis dalam mengambil keputusan dengan cara A. Kehendak mayoritas, B. Suara minoritas, C. Suara pemimpin, D. Musyawarah mufakat. Nah, berikut ini merupakan tabel perbandingan antara demokrasi Pancasila, liberal, dan sosialis. Cara membedakannya sangat mudah, yaitu ketika demokrasi Pancasila itu yang diutamakan adalah kepentingan bangsa dan negara. Kalau liberal, kebebasan individu. Kalau sosialis ini mengutamakan kepentingan bersama. Jika dalam pengambilan keputusan dalam demokrasi sosialis, maka keputusan diambil berdasarkan kehendak mayoritas. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah A. Kehendak mayoritas. Sebelum ke kisi-kisi selanjutnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Baik, kisi-kisi selanjutnya tentang perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia, khususnya demokrasi Pancasila pada era reformasi. Jadi nanti pertanyaannya itu bisa jadi demokrasi parlementer atau terpimpin atau Pancasila pada Orde Baru maupun reformasi. Jadi kan harus betul-betul bisa membedakan dan paham terhadap materi ini. Contoh pertanyaannya, tentang pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa reformasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut ini kelebihan pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa reformasi adalah A. Kebebasan individu sangat dijunjung tinggi. B. Menata kehidupan ketatanegaraan dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Presiden mampu membangun integritas nasional sehingga meminimalisir perpecahan. D. Mampu swasembada beras, transmigrasi, KB atau keluarga berencana, dan meminimalisir buta huruf. Yang ditanyakan adalah kelebihan demokrasi Pancasila pada masa reformasi. Kelebihan pelaksanaan demokrasi Pancasila di era reformasi adalah menata kehidupan ketatanegaraan dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu menata kehidupan ketatanegaraan dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar. Kalau A, kebebasan individu, berarti liberal, demokrasi liberal. Kalau presiden mampu membangun integritas, berarti demokrasi terpimpin. Kalau ini mampu swasembada beras, berarti demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru. Mampu swasembada beras, transmigrasi, KB, dan meminimalisir buta huruf. Kisi-kisi selanjutnya yaitu tentang perkembangan sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Jadi negara Indonesia itu pernah menerapkan sistem parlementer, semi-parlementer, dan sistem presidensil. Pertanyaannya, berikut ini merupakan ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensil adalah A. Presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. B. Kepala pemerintahan dipilih oleh parlemen. C. Menteri diangkat oleh presiden namun bertanggung jawab kepada parlemen. D. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Ingat, yang ditanyakan adalah ciri-ciri sistem pemerintahan presidensil.
Ciri-cirinya yaitu presiden sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri. Presiden tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang D. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Ketika A. Presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan berarti sistem parlementer. Kepala pemerintahan dipilih oleh parlemen berarti parlementer. Menteri diangkat oleh presiden namun bertanggung jawab kepada parlemen berarti sistem semi parlementer. Jadi kalian harus betul-betul bisa membedakan ketiga sistem pemerintahan ini. Baik, kisi-kisi selanjutnya tentang lembaga-lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertanyaannya, lembaga negara yang memiliki wewenang memegang kekuasaan pemerintahan atau eksekutif menurut Undang-Undang Dasar adalah A. Presiden, B. MPR, C. DPR, D. KPU. Jadi lembaga negara di Indonesia itu ada beberapa. Jadi yang warna biru ini kedudukannya sejajar, yang oranye ini sejajar dengan orange. Saya jelaskan tentang BPK, Badan Pengawas Keuangan, berarti bertugas tentang pemeriksaan keuangan negara. Kalau presiden itu memegang pemerintahan atau kekuasaan eksekutif, MPR, DPR, DPD memegang kekuasaan legislatif atau membuat undang-undang, sedangkan MA, Mahkamah Agung, dan MK, Mahkamah Konstitusi ini sebagai lembaga yudikatif. Jadi, pertanyaan tentang lembaga yang memiliki wewenang memegang kekuasaan pemerintahan adalah presiden. Jawabannya yang A. Nah, demikian video pembelajaran tentang persiapan penilaian akhir semester mata pelajaran PPKN kelas 9. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan kalian semua mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.